Di sebuah desa terpencil di pinggiran Kalimantan Selatan, hiduplah seorang wanita tua bernama Maksarin. Usianya sudah lebih dari 70 tahun. Rambutnya putih semua, tubuhnya sudah membungkuk, dan ia hidup sendirian di sebuah rumah panggung tua yang dikelilingi oleh rawa-rawa. Anak dan suaminya sudah lama meninggal dunia, dan hari-hari Maksari dihabiskan dengan menanam sayur dan memelihara ayam. Namun suatu hari, hal aneh mulai terjadi. Warga desa mulai memperhatikan perubahan pada tubuh Maksari. Tubuhnya yang renta, perlahan tampak lebih gemuk di bagian perut. Awalnya mereka mengira itu hanya perut kembung atau penyakit orang tua. Tapi bulan demi bulan berlalu, dan perut itu makin membesar, seperti orang hamil. Tidak masuk akal, kata Pak Lurah saat itu. Bagaimana mungkin wanita setua itu bisa hamil? Maksari sendiri kebingungan. Ia bersumpah tidak pernah melakukan apa-apa yang melanggar adat, tapi perutnya makin berat. Ia sering mimpi aneh dalam mimpinya. Ia selalu melihat seekor buaya putih muncul dari dalam rawa dan memanggil namanya. Setiap kali ia terbangun, tubuhnya terasa lemas dan perutnya semakin menegang. Puncaknya terjadi pada malam Jumat Kliwon. Petir menyambar hutan di sekeliling desa. Hujan turun deras. Warga dikejutkan oleh suara tangisan keras dari rumah Maksari. Ketika beberapa orang berlari ke rumahnya, mereka menemukan Maksari terbaring di lantai kayu, basah oleh air hujan yang masuk dari atap yang bocor. Di sampingnya, seekor anak buaya kecil masih berlendir, meronta-ronta sambil mengeluarkan suara lirih. Warga sontak panik. Ada yang berteriak, ada yang pingsan, dan ada pula yang langsung melarikan diri. Anak buaya itu tak menyerang. Ia hanya diam di samping tubuh Maksari yang lemah. Anehnya, meski baru saja melahirkan, Maksari tampak tenang, bahkan menatap si buaya kecil dengan kasih sayang seperti seorang ibu. Beberapa tetua desa segera dipanggil. Salah satunya, dukun kuno bernama Bah Samin, mengatakan bahwa ini bukan kejadian biasa. Ia menyuruh warga tidak menyentuh anak buaya itu dulu. Bah Samin mengaku sudah pernah mendengar kisah semacam ini, tapi hanya sebagai legenda. Mungkin ini warisan dari masa lalu, saat manusia dan makhluk rawa masih saling berjanji, ujar Bah Samin, lirih. Tapi siapa yang melanggar perjanjian itu? Maksari pun akhirnya mengaku puluhan tahun lalu, saat ia masih muda dan sedang dalam masa duka karena kehilangan anak, ia pernah melakukan sesuatu di pinggir rawa. Sebuah ritual dilakukan sendiri, meminta agar diberi keturunan meski dengan cara apapun. Malam itu, ia menanam sesajen dan memanggil roh penunggu rawa. Warga terdiam. Tak ada yang menyangka bahwa permintaan itu masih dikabulkan setelah puluhan tahun berlalu. Namun cerita ini belum selesai. Setelah malam itu, anak buaya tersebut menghilang dari rumah Maksari. Anehnya, setiap malam selalu terdengar suara percikan air dari rawa yang ada di belakang rumahnya. Bahkan beberapa warga mengaku melihat bayangan putih melintas di permukaan air, bukan buaya biasa, tapi sesuatu yang lebih besar, lebih cerdas, dan seperti sedang mengamati desa dari kejauhan. Maksari pun mulai mengalami perubahan. Tubuhnya tampak lebih segar dari sebelumnya, dan kadang ia berjalan tanpa tongkat. Ia tak pernah lagi terlihat ke pasar atau berbicara dengan warga, seolah-olah dia menjadi bagian dari sesuatu yang lebih dalam, lebih kuno dari sekadar kehidupan desa. Dan suatu malam, Maksari menghilang. Pagi harinya, kabar menggemparkan kembali mengguncang desa. Rumah panggung Maksari ditemukan kosong. Tidak ada tanda-tanda perlawanan. Tidak ada jejak langkah keluar. Hanya pintu belakang yang terbuka mengarah langsung ke rawa. Di lantai kamar, para warga menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduk meremang. Sebuah sisik besar, putih keperakan, mengkilap seperti batu akik yang baru diasah. Bah Samin memeriksa sisik itu dan langsung pucat. Ini bukan sisik buaya biasa. Ini milik penjaga rawa, katanya lirih. Makhluk yang dipercaya hanya muncul saat perjanjian lama terusik atau ketika titisan penjaga lahir kembali. Warga makin bingung. Apakah Maksari telah diambil atau ia telah menjadi bagian dari dunia makhluk rawa? Malam demi malam berlalu dan desa tak pernah lagi merasa tenang. Anak-anak dilarang mendekat ke rawa. Tapi anehnya, meski semua menghindar, satu anak laki-laki bernama Deka justru mulai sering terlihat berjalan ke arah sana. Ia berumur sekitar 10 tahun, pendiam, dan yatim piatu. Ia mengaku, setiap malam dalam tidurnya, ia mendengar suara lembut seorang nenek
yang memanggil namanya dari rawa. "Deka, jangan takut, pulanglah ke ibumu. Ibunya sudah lama meninggal." Tapi suara itu berbeda, hangat, dalam, seperti suara yang ia rindukan. Mbah Samin pun diam-diam mengamati Dekan. Suatu malam, ia mengikuti anak itu dari kejauhan, menyusuri jalan setapak yang becek menuju tepian rawa. Dan di sanalah ia melihatnya sebuah pemandangan yang tak akan pernah dilupakan. Deka berdiri di depan rawa yang berkabut, di tengah air yang tenang. Muncul sesosok tubuh wanita Mak Sari berdiri di atas permukaan air, mengenakan kain putih panjang, wajahnya bersinar samar. Di sampingnya, seekor buaya putih besar berenang melingkar-lingkar, dan di atas kepalanya, seekor anak buaya duduk tenang, menatap ke arah Deka. Mbah Samin terkesiap, tapi yang lebih mengejutkan adalah saat Mak Sari membuka mulut dan berkata pelan, namun jelas, anak ini bukan anak biasa. Ia adalah titisan penyeimbang, lahir dari darah manusia dan roh rawa. Deka menoleh, dan untuk pertama kalinya, matanya tampak berbeda. Irisnya berkilau putih seperti sisik buaya yang ditemukan dulu. Cerita ini pun belum selesai, karena sejak malam itu, satu persatu warga mulai mengalami mimpi aneh. Dalam mimpi mereka, rawa tidak hanya berisi buaya, tapi ada kota tua yang tenggelam, suara orang-orang yang berbicara dalam bahasa yang tak dikenali, dan cahaya dari dasar air yang memanggil. Desa kini hidup dalam dua dunia yang terlihat, dan yang tersembunyi di balik kabut rawa. Apa sebenarnya peran Deka dalam semua ini, dan apa yang sedang bangkit di dasar rawa? Malam purnama terakhir di bulan ke-7 tiba, dan kabut yang biasa menyelimuti rawa mendadak menghilang. Langit begitu jernih, angin seolah berhenti berhembus, dan udara terasa berat, seperti sedang menunggu sesuatu. Mbah Samin memanggil semua warga ke balai desa. Ia sudah membaca semua tanda, semua mimpi, dan mencocokkannya dengan kitab tua warisan leluhur yang selama ini tersimpan di rumahnya. Waktu perjanjian lama akan ditutup malam ini, katanya serius. Dan hanya satu yang bisa mengakhiri semuanya, titisan penjaga dan penyeimbang, yaitu anak yang lahir dari rahim manusia, tapi berdarah roh rawa. Semua mata tertuju pada Deka, yang kini berdiri dengan tenang di depan kerumunan. Wajahnya sudah tak seperti anak biasa. Ada kebijaksanaan dalam sorot matanya, dan tubuhnya seolah memancarkan aura dingin dari dalam. Diiringi Mbah Samin dan beberapa tetua, Deka berjalan menuju rawa. Sesampainya di tepi, air mulai beriak sendiri, seperti menyambut kehadirannya. Dari dalam rawa, Mak Sari muncul untuk terakhir kalinya, berdiri di atas air seperti sebelumnya, tapi kini tampak lebih muda, wajahnya bercahaya, seperti seseorang yang telah melepas semua beban dunia. Deka melangkah ke atas permukaan air, tanpa tenggelam, dan berdiri tepat di depan Mak Sari. "Waktumu di dunia ini telah selesai, Nak," ucap Mak Sari lembut. "Tugasmu adalah menjaga batas antara manusia dan roh rawa, agar tak saling menyakiti, agar alam tetap seimbang." Lalu, perlahan tubuh Deka dan Mak Sari larut ke dalam cahaya putih yang keluar dari tengah rawa. Kilatan terang menyelimuti danau selama beberapa detik, sebelum semuanya kembali sunyi. Tak ada lagi Mak Sari, tak ada lagi Deka, hanya permukaan air yang tenang, dan sebuah bunga teratai putih yang perlahan mengambang ke tepi. Sejak malam itu, rawa menjadi hening. Tak ada lagi kabut pekat, tak ada mimpi aneh, dan tak ada suara tangisan bayi buaya. Warga percaya, Mak Sari dan Deka kini telah menjadi bagian dari alam, menjaga agar dunia nyata dan dunia gaib tak saling mengganggu. Di tepi rawa, sebuah papan kayu kecil ditancapkan oleh Mbah Samin, bertuliskan, "Jangan pernah anggap enteng doa yang dipanjatkan dari hati terdalam, karena semesta selalu mendengar." Dan terkadang, ia menjawab dengan cara yang tak pernah kita bayangkan.